Cerita kita mulai dengan sebuah konsultan politik bernama Cambridge Analytica, sebuah perusahaan asal Inggris yang sebutan kerennya konsultan politik. Tapi dari cara kerjanya juga mirip-mirip buzzer karena mengarahkan dan membuat isu-isu tertentu untuk kepentingan politik penyewanya. Nama Cambridge Analytica dan Alexander Nick menjadi terkenal di seluruh dunia pada tahun 2018 setelah skandal pengumpulan data pengguna Facebook secara ilegal oleh Cambridge mengemuka ke publik pada Maret 2018. Lalu apakah Cambridge Analytica itu dan bagaimana cara kerja mereka hingga orang sekelas Donald Trump sampai menyewa mereka untuk menjadi buzzernya, untuk menjadi analis politiknya? Cambridge Analytica didirikan pada tahun 2013 di Inggris sebagai anak perusahaan dari perusahaan intelijen swasta SGL Group yang aktif di arena militer dan politik. Didirikan oleh Nigel Owakes pada tahun 1990, SGL Group awalnya sebuah kontraktor militer bernama SGL Defense yang melatih Angkatan Darat, Angkatan Laut Inggris, Angkatan Darat dan pasukan khusus Amerika Serikat, melatih NATO, CIA, Departemen Luar Negeri Amerika, dan Pentagon. Dari kesatuan-kesatuan yang dilatihnya, kita bisa bayangkan sehebat apa SGL Defense. Mereka menggunakan metode penelitian data untuk mempengaruhi perilaku yang tidak bersahabat dari suatu kelompok masyarakat menjadi sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Untuk lebih mudahnya, SGL melaksanakan semacam cara untuk memanipulasi masyarakat dengan propaganda-propaganda demi kepentingan mereka. Mereka bekerja di Afghanistan, Irak, dan di berbagai tempat di Eropa Timur. Dari pengalaman mereka di peperangan, mereka menerapkan metodologinya di dunia politik. Mereka mulai menggunakan perang informasi dalam pemilu, menggunakan teknologi dan trik baru untuk membujuk orang, menekan jumlah pemilih, dan meningkatkan jumlah pemilih. SGL banyak mempengaruhi pemilihan di negara berkembang sejak tahun 1990-an. Mungkin setelah dirasa cukup banyak pengalaman dan cukup sukses menangani pemilu di negara berkembang, didirikanlah Cambridge Analytica yang difokuskan pada dunia barat termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Dan dari keterangan CEO Cambridge Analytica, Alexander Nick mengatakan, Cambridge Analytica terlibat dalam 44 perlombaan politik Amerika Serikat pada tahun 2014. Nama Cambridge Analytica mulai naik pada tahun 2015. Waktu itu, Cambridge melakukan layanan analis data untuk kampanye kandidat kepresidenan dari Partai Republik, Ted Cruz. Padahal awalnya, Ted Cruz merupakan kandidat terendah pada pemilihan pendahuluan, tapi kemudian berubah menjadi orang terakhir yang bertahan sebelum akhirnya Donald Trump yang mendapat nominasi dari Partai Republik. Kesuksesan metodologi analis Cambridge inilah yang akhirnya membuat tim Donald Trump menjalin kerjasama dengan Cambridge pada tahun 2016. Cambridge Analytica juga diduga bekerjasama dengan gerakan Brexit, gerakan yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Lalu bagaimana cara kerja Cambridge Analytica? Menurut Alexander Nick dalam sebuah presentasi, Cambridge Analytica bekerja dengan mengadakan survei yang dibagikan kepada ratusan ribu orang. Dengan data dari survei yang dilakukan tadi kemudian dianalisa oleh tim ahli dari Cambridge Analytica, sehingga menjadi beberapa titik data yang kemudian dikumpulkan menjadi beberapa kelompok. Data ini bisa digunakan untuk memprediksi kepribadian orang. Kepribadian mendorong perilaku, dan perilaku mempengaruhi cara memilih. Dengan modal data itu, Cambridge Analytica berusaha mempengaruhi target dengan konten-konten yang memang sudah disesuaikan dengan kelompok orang yang ditarget. Kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton membuktikan bahwa peran teknologi dan metode yang dimiliki Alexander Nick bersama Cambridge Analytica sangat efektif. Padahal dalam jajak pendapat, Donald Trump selalu kalah, dan analis para pakar Donald Trump tidak pernah diunggulkan. Itu versi resmi cara kerja Cambridge Analytica. Lalu bagaimana cara kerja sebenarnya dari Alexander Nick bersama Cambridge Analytica? Kita bahas di bab selanjutnya. Kasus Cambridge Analytica. Pengumpulan data pribadi oleh Cambridge Analytica pertama kali dilaporkan pada Desember 2015 oleh Harry Davis, seorang jurnalis The Guardian. Dia melaporkan bahwa Cambridge Analytica bekerja untuk Senator Amerika Serikat Ted Cruz menggunakan data yang diambil dari jutaan akun Facebook orang tanpa persetujuan mereka. Informasi tentang pelanggaran data oleh Cambridge Analytica muncul kembali pada Maret 2018. Kali ini pelapornya seorang mantan Direktur Penelitian Cambridge Analytica, Christopher Wylie.
Selama 1 tahun, dia telah menjadi sumber anonim dari Carole Cadwalladr, jurnalis investigasi The Guardian. Cadwalladr inilah yang membujuk Wiley agar tampil sebagai pelapor. Christopher Wiley, seorang ilmuwan data yang juga membantu mendirikan Cambridge Analytica, memberi keterangan cara kerja sebenarnya dari Cambridge Analytica dalam mengumpulkan data. Cambridge Analytica menggunakan sebuah aplikasi bernama This Is Your Digital Life untuk menyedot data dari pengguna Facebook. Aplikasi ini dikembangkan oleh seorang profesor Universitas Cambridge bernama Alexander Kogan, dikenal juga dengan nama Dr. Spectre, yang pada tahun 2014 menjual data dari aplikasi This Is Your Digital Life melalui perusahaannya Global Science Research kepada SCL, perusahaan induk dari Cambridge Analytica. Dia adalah seorang dosen di Departemen Psikologis Universitas of Cambridge, keturunan Yahudi kelahiran Latvia, Uni Soviet, kalau sekarang bernama Moldova. Inilah yang di kemudian hari membuatnya diduga menjadi mata-mata Rusia. Versi resminya, This Is Your Digital Life adalah sebuah aplikasi Facebook yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk membangun profil psikologis pengguna dengan tujuan akademis. Banyak sekali pengguna Facebook di Amerika Serikat dibayar untuk menggunakan aplikasi ini. Belum jelas bagaimana ceritanya, aplikasi ini bisa mendapatkan izin khusus dari Facebook untuk masuk dan mengambil data bukan hanya dari pemakai atau yang bergabung dengan aplikasi, tapi juga dapat masuk ke pertemanan mereka dan menarik data-data pribadi teman-teman mereka. Jadi, seseorang yang berteman dengan pengguna Facebook yang memakai aplikasi ini, datanya bisa ditarik oleh pengembang aplikasi. Data yang bisa ditarik meliputi pembaruan status, like, dan bahkan untuk beberapa kasus bisa mengambil pesan pribadi. Dengan data yang dibangun dari like saja, algoritma yang dikembangkan Cambridge Analytica bisa mengetahui berbagai hal seperti ras, gender, orientasi seksual, bahkan trauma masa kecil, dan juga kerentanan terhadap jenis obat tertentu. Brittany Kaiser, Direktur Pengembangan Bisnis Cambridge Analytica, mengungkapkan keterlibatan karyawan Facebook dalam skandal pengumpulan data ini. Tapi CEO Facebook Mark Zuckerberg saat dihadirkan di persidangan Komite Kehakiman dan Perdagangan Amerika Serikat menyangkal hal ini dan mengatakan bahwa informasi data pengguna diambil dan dijual ke Cambridge Analytica oleh pengembang aplikasi This Is Your Digital Life. Pihak Facebook mengetahui hal itu dan meminta Cambridge untuk menghapus data pengguna Facebook yang mereka miliki, dan Cambridge saat itu setuju untuk melakukannya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah menghapus data-data pengguna Facebook. Di kesempatan lain, Alexander Kogan dalam wawancara dengan BBC dan CNN mengatakan bahwa dia digunakan sebagai kambing hitam oleh Facebook dan Cambridge Analytica. Kogan mengatakan bahwa dia tidak tahu mereka akan menggunakan data dari aplikasi miliknya untuk kepentingan politik. Cambridge Analytica mengklaim hanya mengumpulkan 30 juta profil pengguna Facebook. Namun Facebook kemudian mengkonfirmasi bahwa Cambridge Analytica mengumpulkan lebih dari 87 juta data pengguna Facebook, sementara hanya 270.000 orang yang mengunduh aplikasi This Is Your Digital Life. Manipulasi pikiran melalui data. Menurut Brittany Kaiser, data dari aplikasi This Is Your Digital Life digunakan untuk mencari orang yang kemungkinan besar dapat berubah pikiran atau swing voter, dan Cambridge Analytica menyebutnya yang dapat dibujuk. Pemilih yang dapat dibujuk ini sebenarnya ada di mana-mana, tapi Cambridge memfokuskan yang berada di daerah target pemenangan untuk dapat dibujuk dengan konten-konten yang bisa mengarahkan mereka memilih sesuai penyewa Cambridge Analytica. Cambridge punya tim kreatif yang merancang konten yang sudah dipersonalisasi untuk pemilih yang dapat dibujuk ini, yang kemudian membombardir mereka melalui blog, artikel web, video, dan iklan di semua platform yang mereka gunakan, sampai mereka melihat dunia seperti yang Cambridge Analytica inginkan, sampai akhirnya mereka tergerak memilih kandidat yang Cambridge Analytica inginkan mereka pilih. Dan mereka semua, atau mungkin kita saat ini, tidak sadar sedang menjadi target pengarahan opini oleh seseorang, lembaga, atau mungkin juga negara. Dan kita merasa itu adalah pikiran kita sendiri. Tanpa kita sadari, itu adalah pikiran orang lain yang ditanamkan ke kita sedikit demi sedikit. Pemilu di Trinidad adalah salah satu contoh kasus kesuksesan metode yang diterapkan oleh Cambridge Analytica dalam memanipulasi pikiran pemilih dalam pemilu. Ada 2 partai politik utama di Trinidad, untuk orang kulit hitam dan orang India. Cambridge Analytica bekerja untuk orang India. Mereka memulai rencananya dengan membidik para pemuda dan mencoba meningkatkan sikap apatis mereka terhadap politik. Mereka menggunakan metode kampanye non-politik karena kebanyakan pemuda tidak peduli politik.
Mereka muncul dengan kampanye non-politik yang menyasar anak muda untuk menjadi bagian dari gerakan yang dikenal dengan Do So. Sebuah kampanye ajakan jangan memilih dalam pemilu untuk para pemuda. Sebuah gerakan perlawanan pemuda yang dikenal di seluruh Trinidad dan Tobago. Cara ini sukses dan semakin banyak anak muda yang membuat konten tentang Do So di berbagai platform media sosial. Gerakan bentukan Cambridge ini menjadi trending dan tersebar di semua media sosial dan pemberitaan di Trinidad dan Tobago. Do So bukan tanda perlawanan untuk pemerintah, tapi untuk melawan sistem politik dan pemilihan umum. Cambridge Analytica tahu bahwa saat pemilu tiba, semua anak kulit hitam Afro-Karibia tidak akan memilih, tapi semua anak India akan lakukan apa yang orang tua mereka suruh lakukan, yaitu untuk memilih. Anak-anak India senang menjadi bagian dari gerakan Do So, tapi mereka tak akan melawan kehendak orang tua. Dan bisa ditebak pada hari pemilihan, Partai Indialah yang menang. Analis data mereka sangat efektif. Mereka mengetahui kalau pemilih di usia 18-35 sebanyak 40%. Dan mereka juga menganalisa aspek kultur dalam masyarakat di Trinidad dan Tobago yang menjadi kunci dalam strategi mereka. Christopher Wylie menyebut Cambridge Analytica sebuah mesin propaganda. Cambridge Analytica berakhir. Channel 4 News bekerja sama dengan The Guardian dan Observer melakukan penyelidikan selama 4 bulan ke Cambridge Analytica mulai November 2017. Seorang reporter yang menyamar sebagai pelanggan untuk Cambridge Analytica merekam secara diam-diam pertemuannya dengan Alexander Nick dan tim dari Cambridge Analytica. Cuplikan video dari penyamaran itu diterbitkan pada 19 Maret 2018. Dari rekaman itu, seorang staf Cambridge Analytica membicarakan tentang metode menjatuhkan lawan politik yang Cambridge gunakan dalam pemilihan presiden Amerika. Dan waktu itu, Alexander Nick menawarkan untuk menggunakan perangkap madu dan suap untuk mendiskreditkan lawan politik. Dia bekerja sama dengan Pesai Group, sebuah badan intelijen swasta dari Israel, untuk melakukan rencana kotor tadi. Setelah kejadian itu, Pengadilan Tinggi Inggris pada tanggal 23 Maret 2018 memberikan surat perintah kepada Kantor Komisaris Informasi Inggris atau ECO, surat perintah untuk menggeledah kantor Cambridge Analytica di London. Akibatnya, Nick dipecat sebagai CEO dan digantikan oleh Julian Waterland. Pada 1 Mei 2018, Cambridge Analytica dan perusahaan induknya SCL mengajukan proses kepailitan di Inggris dan Amerika. Sebenarnya masih banyak cerita setelahnya, seperti banyak mantan karyawan Cambridge yang mendirikan perusahaan sejenis, dan ada dampak politik juga kelanjutan persidangan Cambridge dan Facebook. Tapi itu akan sangat panjang bila diceritakan. Jadi kita batasi sampai kematian Cambridge Analytica saja. Cambridge Analytica menghilang, tapi penting untuk dipahami bahwa kisah Cambridge Analytica sebenarnya menunjukkan kisah yang jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, di mana data pribadi kita ada di luar sana dan digunakan untuk melawan dan mengontrol kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Kebanyakan manusia yang bermain sosial media memiliki 70.000 titik data yang bisa mendeteksi mereka, dan mereka tidak mengetahui data tersebut dan tidak punya akses ke data tersebut. Metode yang digunakan Cambridge Analytica sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena Facebook dan Google juga melakukan hal yang sama, tapi untuk tujuan yang berbeda, untuk kepentingan iklan mereka. Menurut Brittany Kaiser, nilai satu-satunya Google dan Facebook adalah kenyataan bahwa mereka memiliki, menguasai, dan menggunakan data pribadi dari orang-orang di seluruh dunia.